Halo semuanya, kembali lagi di channel Harald Arkan. So di video kali ini gue sedang berada di salah satu event di ICE BSD dan kali ini gue lagi berada di boothnya Ducati guys. Gue lagi lihat-lihat ya kan ada motor apa aja di sini dan ya halo. Dan di paling ujung sini ada sebuah motor yang menurut gue ini sangat-sangat spesial. Jadi ya kalau kalian lihat secara fisiknya seperti ini seperti Panigale pada umumnya ya. Basically ini memang Ducati Panigale V4. Tapi ini yang spesialnya itu adalah ini Panigale V4 World Champion replika yang edisi Pecco Bagnaia guys. Jadi untuk yang versi replikanya ini dia ada beberapa tipe ya, ada beberapa model. Jadi kali ini gue pengen liatin ke kalian seperti apa Ducati Panigale V4 yang edisi Pecco ini guys. Apa aja bedanya kalau kita bandingin sama Ducati Panigale V4 yang biasa gitu ya. Karena ini ya spesial banget menurut gue. Ini harusnya cuma ada satu-satunya kali ya di Indonesia ya, dan ini tidak diperjualbelikan guys. Jadi kalian cuma bisa lihat unit ini untuk sekarang ini di ICE BSD di boothnya Ducati di Hall 9. Cuma sayangnya cuma sampai hari ini aja guys. Jadi kita lihat nih dari bagian depan, untuk windshieldnya bentuknya rasanya kayak lebih cembung dibanding windshield yang standarnya guys. Terus dia udah ada livery-liverynya juga, bahkan sampai ke bagian windshieldnya. Jadi ini dibikin bener-bener mirip kayak motornya Pecco gitu guys, tapi diaplikasikan di Panigale V4. Nah, di bodi bagian depannya tuh ya, ada stiker-stiker sponsornya, tapi ini bukan stiker. Jadi ini kayak apa ya, sebenarnya mungkin basicnya awalnya stiker, tapi ini kayak udah di pernis lagi gitu, atau ini langsung dicat langsung ya. Ya, tapi pasti ini bukan stiker yang bisa dikelet gitu guys. Ini spesial banget liverynya ya. Di depannya ada 63 tuh ya, nomor Pecco. Terus ada beberapa sponsor lainnya. Kemudian kita lihat ke kaki-kakinya nih ya. Tuh, sampai ke bagian spakbornya itu ada liverynya juga guys, jadi nggak polosan doang. Memang kalau dari segi body dia nggak ada beda dari segi bentuknya gitu ya. Cuma yang membedakannya itu paling di liverynya aja guys. Ada logo Lenovo-nya, di sini ada Ducati Corse-nya, Akrapovic, dan ada Shell-nya. Keren banget menurut gua, warna merahnya juga bagus banget. Ini gua nggak tahu nih merah ininya sama atau enggak ya dengan Panigale V4 yang pada umumnya. Apa beda lagi, karena merahnya Ducati tuh cukup banyak guys. Terus di sini bannya dia pakai ban yang sama, Pirelli Super Corsa juga, ukurannya 120/70, ring 17. Tapi untuk velgnya, ini dia pakai velg yang sama kayak di Panigale V4S. Karena kalau kita ngomongin V4 SP2, itu velgnya bukan yang kayak gini guys, dia yang magnesium gitu ya kan. Terus di bagian sini, dia udah ada kaliper coolernya juga dari Ducati Performance yang bahannya karbon. Kemudian suspensinya udah Öhlins. Terus dia kaliper Brembo-nya dia ada kayak semacam warna merahnya lagi gitu guys. Ada aksen merahnya. Tuh ya, di bagian kalipernya. Nah, kemudian kita naik ke atas lagi nih ya. Kita lihat dari sisi sebelah kanan. Tuh, seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat secara garis besar memang body-bodinya itu sama semua guys. Kayak Panigale V4 pada umumnya. Yang membedakan cuma si liverynya aja. Nah, kita lihat ke bagian sini, wingletnya itu bentuknya sama aja, tapi yang membedakan wingletnya ini dicat warna merah juga guys. Menurut gue ini keren juga kayak gini ya. Nggak cuma warna hitam doang ya kan, tapi ini dibikin wingletnya warna merah juga guys. Terus di sini ada ya livery sponsornya lagi, hampir sama seperti yang di bagian depan. Terus bagian undercoil seperti ini. Undercoil pun sama juga bentuknya seperti ini. Terus dia yang membedakan ini udah bawaannya udah dry clutch guys ya. Jadi ini nggak diganti, tapi emang bawaan dari sananya yang udah dapat dry clutch. Udah pakai cover karbonnya juga. Kemudian untuk knalpotnya dia udah dapat knalpot Akrapovic full system titanium pastinya ya. Jadi kita nggak pakai knalpot standar lagi. Di sini udah langsung dapat knalpotnya itu Akrapovic full system titanium. Gokil banget kan. Nah, di sini footstep-nya juga udah dapat dari sananya yang udah full adjustable. Jadi di sini banyak lubang-lubangnya untuk kita adjust sesuai dengan keinginan kita. Kemudian footstep-nya pun di sini covernya dia udah pakai cover yang karbon. Terus kita lihat ke atas itu untuk headernya, cover headernya juga udah pakai yang karbon, Ducati Performance semua. Kemudian kita naik nih ke bagian tangkinya guys. Nah, di bagian tangkinya di sini udah ada sign Pecco Bagnaia-nya langsung guys. Gokil. Nah, ini tahun 2022 ya kan, tangkinya juga udah bentuknya seperti ini. Karena 2022 ke bawah tangkinya bentuknya beda, nggak kayak gini guys. Terus bawahnya yang undercoil juga beda yang 2021. Nah, ini 2022 biasanya kalau V4 yang lain kan dia tulisan Ducatinya tuh warna hitam. Tapi untuk di yang versi Pecco-nya ini dia tulisan Ducatinya tuh warna putih. Terus ada berbagai sponsor-sponsor lagi di bagian tangkinya, covernya sama tangkinya juga.
Kemudian kalau kita lihat ke bagian kokpitnya, sebenarnya sih layoutnya sama aja ya, bentuknya masih kayak gini juga. Suspensinya juga udah fully adjustable, elektronik. Kemudian berhubung ini limited edition, jadi cuma ada 260 guys di seluruh dunia. Dan kebetulan untuk unit yang ini nomor urutnya itu 38. Bentuk speedometernya sama, tabung minyak rem juga sama, Brembo, nggak ada beda ya. Untuk tombol-tombolnya juga sama aja, walaupun ini yang versi Peko-nya, tapi ya nggak ada perbedaan. Paling di gripnya aja nih guys. Gripnya dia udah kayak di Panigale V4R, dia udah dapat Pro Grip dari sananya tuh ya. Jadi bukan yang standar Ducatinya, ini udah diganti pakai yang Pro Grip-nya. Nah, kita mundur lagi, di sini joknya juga udah ini guys, beda dibanding Panigale V4 lainnya. Jadi kalau V4 gue itu kan polos, hitam doang, terus V4S yang belakangnya itu ada merahnya. Nah, khusus yang Peko ini, dia ada tulisan Peko-nya di bagian belakang sini guys. Terus stitchingnya warna merah seperti ini. Nah, buntutnya juga sama aja, bentuknya masih seperti ini juga. Ya bedanya ada sponsor-sponsornya, liverynya ya kan. Kemudian kita turun lagi ke bawah. Untuk si mudguardnya ini atau spakbor belakangnya dia udah karbon juga by Ducati Performance harusnya. Kemudian untuk kaki-kaki belakang ini bannya juga sama, Super Corsa ukurannya 200 juga guys, sama 200 per 60 ya, ring 17 sama kayak Panigale gua. Dan untuk velgnya dia sama kayak di Panigale V4S, pakai yang Marchesini Forge gitu. Nah itu dari sisi sebelah kanannya. Nah kita lihat dari sisi sebelah kirinya guys. Tuh dari belakang kayak gini ya. Jadi kalau gua kan di bawah lampu belakangnya, di sini gua ada NRC-nya untuk lampu sennya. Nah kalau ini dia ditutup cover seperti ini guys. Ini cover dari Ducatinya. Jadi mungkin lampu sennya entah nyatu di sini atau nggak ada, gue kurang begitu tahu. Oke, kita lanjut ke sisi sebelah kirinya. Untuk suspensi belakangnya juga udah full elektronik by Öhlins tuh ya. Pastinya sama seperti di Panigale V4S. Kemudian ini berhubung udah pakai cover karbon juga, di sini dia udah include semacam kayak protektor dari titanium. Gearnya masih sama. Untuk footstep sama seperti yang sebelah kanan. Mesin juga sama ya, Desmo 16 Stradale 1100-an cc. Nah untuk cover mesin kirinya dia udah ada cover dari Ducati Performance juga yang berfungsi sebagai guard juga sebenarnya. Knalpotnya kanan kiri tuh Akrapovic full system titanium. Jadi nggak sebelah doang kayak SC gue sebelah kanan doang ya. Untuk di Panigale V4 Peko ini dia knalpotnya udah kanan kiri guys. Tuh bahkan sampai ke covernya juga dia ada stiker-stiker sponsornya juga. Gokil, keren banget. Ya, jadi seperti itu. Mostly kalau dari segi mesin itu masih sama semua. Rasanya seperti Panigale V4 pada umumnya. Karena kalau misalnya kita compare sama Panigale V4R, V4R itu justru untuk kapasitas mesinnya dia di bawah V4 atau V4S. Ya. Jadi kalau untuk si Peko ini dia 1103 juga sama kayak Panigale V4 gua. Gitu guys. Ya, jadi kalau untuk spesifikasi mesin sih harusnya nggak banyak yang beda. Cuma memang ini dari permainan liverynya aja yang membedakan dibanding Panigale V4 lainnya. Dan kalau untuk harganya, nah sebenarnya harganya juga rasanya goib sih guys. Untuk harganya berhubung ini cuma satu-satunya dan nggak dijual, jadi gue juga nggak bisa pastikan. Tapi mungkin sampai 3M kali ya, sampai 3 miliaran kali ya. Untuk yang versi Peko ini, ya gue kurang begitu tahu. Berhubung ini cuma satu-satunya dan nggak dijual juga, jadi ya goib harganya, gue juga nggak tahu. Ini satu yang ketinggalan tuh, untuk tutup tangkinya, jadi dia udah pakein tutup tangki yang Ducati by Rizoma guys. Official ininya ya, official aftermarket part dari Ducati dia pakai dari Rizoma tuh ya. Jadi Rizoma tuh memang banyak ngeluarin parts-parts aftermarket yang memang spesial buat Ducati. Jadi nggak cuma tutup tangki doang sebenarnya, ada banyak berbagai parts lainnya, tapi kebetulan yang dipasang di sini itu fuel cap-nya. Gitu ya, jadi kurang lebih seperti itu sekilas mengenai Ducati Panigale V4 World Champion replika yang versi Peko Bagnaia, karena masih banyak lagi sebenarnya yang versi-versi lainnya. Tapi sepertinya rasanya yang di Indonesia ini cuma masuk yang versi Peko-nya aja guys. Setahu gue sih gitu ya. Oke, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya guys. Thank you.